Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Widya Astuti, dosen tetap program studi gizi Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah penilaian status gizi, di mana mata kuliah ini berlangsung pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot SKS, 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus GZ320. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu membahas terkait masalah gizi dalam siklus kehidupan, penilaian status gizi, dan penilaian konsumsi pangan baik individu, rumah tangga, dan pangan wilayah. Topik yang dipelajari di dalam mata kuliah ini meliputi konsep penilaian status gizi, sejarah dari dietary reference index atau DRI, kemudian penilaian status gizi secara biokimia dan biofisiologis, penilaian status gizi secara antropometri dan klinis, penilaian konsumsi pangan individu, rumah tangga, dan wilayah, serta membaca bahan makanan. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga dari melalui platform e-learning resmi Universitas Pendidikan Indonesia, di mana platform tersebut yaitu adalah spot.upi.edu. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh FPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara untuk diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi akan dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas. Kemudian, terkait dengan metode pembelajaran yang digunakan yaitu bersifat aktif dan partisipatif dan berbasis kepada pengalaman nyata, diantaranya yaitu dengan ceramah interaktif. Ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori penilaian status gizi, serta diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam penyelesaian studi kasus, dan project based learning di mana mahasiswa menyusun sebuah proyek pendampingan penilaian status gizi pada berbagai siklus kehidupan. Mata kuliah penilaian status gizi mencakup 3 komponen penilaian. Yang pertama yaitu adalah 30% ujian tengah semester, 30% ujian akhir semester, 30% tugas praktikum, dan 10% kehadiran serta keaktifan selama perkuliahan. Rubrik penilaian yang jelas dan terukur serta hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari bentuk proses 4 kali pembelajaran. Baik, berikut ini mari kita simak video pembelajaran mata kuliah penilaian status gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mungkin angkat ini kita sebelum mulai perkuliahan kita berdoa terlebih dahulu untuk melaksanakan perkuliahan ini menurut agama dan masing-masing berdoa. Oke, sudah selesai. Baik. Nah, sekarang saya minta ketua kelas untuk absensi. Adakah yang tidak hadir hari ini? Oke, ada alasan apa? Oke, jadi nanti surat keterangan dari dokter untuk diterima. Oke, baik. Hanya ada 1 orang, berarti kita akan bisa memulai untuk perkuliahan hari ini. Perkuliahan hari ini merupakan perkuliahan dengan materi ketiga, di mana total perkuliahan hari kita di dalam mata kuliah penilaian status gizi ini ada 14 pertemuan. Ada 2 kali ujian antara UTS dan UAS, kemudian ujian praktikum, tugas praktikum, yang dimana nanti kita akan melakukan praktikum pada siang hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mau mencoba mereview kembali dengan materi apa saja yang sudah saya sampaikan dalam 2 pertemuan ke belakang. Oke, baik. Mungkin karena kita membahas di pertemuan awal terkait dengan konsep penilaian status gizi, konsep apa saja sih yang berkaitan dengan penilaian status gizi? Coba, ada yang masih ingat? Oke, silakan Mario. Oke, nah itu tadi terkait dengan penilaian kepada satu
subjeknya. Kalau indikator dari penilaian status gizi itu ada apa saja? Ada yang masih ingat? Bisa menjawab? Oke, silakan Pak Tio. Oke, antropometri, biokimia, klinis dan fisik, dan yang terakhir adalah dokter. Nah, hari ini kita akan membahas masih sama, pembahasannya akan saling berkaitan, yaitu dengan penilaian antropometri pada dewasa dan lansia serta ibu hamil. Sebelum kita masuk, saya sebelumnya sudah menjelaskan ya, kalau indikator pengukuran antropometri pada balita dan balita dan remaja itu terbagi menjadi berapa? Coba ada yang masih ingat? Yo, siapa indikator terkait pengukuran antropometri untuk balita ataupun remaja? Silakan, berdasarkan apa? Yo, jangan malu. Oke, silakan Putih. Ada salah satunya adalah Height4H. Jadi Height4H merupakan salah satu pengukuran status gizi untuk usia 0 sampai 6 tahun, tapi bisa juga digunakan usia 10 tahun dengan mempertimbangkan IMT. Dan Height4H ini merupakan tinggi badan berdasarkan usia. Jadi misalkan anak seusia yang diukur itu dibandingkan tinggi badannya dengan tinggi badan ideal usia anak tersebut. Jadi review ya. Jadi apa yang disampaikan ada yang menempel ya Coach ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau menambahkan terkait? Oke, silakan Mario. Di sini pun untuk yang selanjutnya itu ada Height4H. Mungkin kalau tadi kan height tinggi badan, kalau itu berdasarkan berat badan. Jadi berat badan aktual si anaknya itu dibandingkan dengan berat badan ideal seusianya. Ini bisa dilakukan untuk usia 0 sampai 5 tahun, tapi untuk usia 5 sampai 10 tahun itu juga bisa dilakukan, tapi harus mempertimbangkan IMT. Gitu. Baik, terima kasih. Indikator terakhir dari pertemuan minggu lalu. Oke, silakan Bagas. Per umur. IMT per umur itu untuk mengetahui standar status gizi pada anak-anak dan remaja dengan membandingkan tinggi badan dan berat badan berdasarkan umurnya. Oke, berarti IMT per umur itu untuk remaja. Kalau pengukurannya itu hasil akhir untuk IMT per umur dibandingkannya dengan apa? Oke, dengan skor. Berarti alhamdulillah nih ya, materi yang saya sampaikan kemarin bisa tersampaikan dengan baik, teman-teman masih dalam ingatannya. Hari ini kita akan melangkah lebih maju kepada subjeknya, itu adalah dewasa, lansia, dan remaja. Indikatornya mungkin sama ya, dalam pengukuran antropometri pasti tidak akan jauh berbeda dengan komponen-komponen yang lain. Komponen yang lain itu adalah komponen tinggi badan, berat badan. Nanti mungkin ada beberapa penilaian ya, beberapa penilaian yang digunakan untuk mengestimasikan pendekatan untuk berat badan maupun pendekatan untuk tinggi badan. Terkhususnya untuk lansia dan ibu hamil. Nah, kenapa ada pendekatan-pendekatan yang digunakan? Karena kita bisa tahu ya, kalau misalnya ada penilaian berat badan, kemudian ada kondisi tertentu, belum tentu juga bisa dilakukan pengukuran secara langsung dengan metode atau metode yang biasa digunakan untuk orang dewasa. Oke, baik, kita lihat di sini. Nah, penilaian status gizi pada orang dewasa itu akan berkaitan dengan yang namanya indeks massa tubuh ya. Indeks massa tubuh, bagaimana cara menghitungnya? Perhitungannya itu akan berkaitan dengan pengukuran antropometri, tinggi badan, dan berat badan. Nah, kenapa perlu gitu? Kenapa kita perlu mengetahui indeks massa tubuh? Karena nantinya indeks massa tubuh tersebut akan digunakan untuk mengukur atau mengkategorikan status gizi dari individu tersebut itu masuk ke dalam kategori apa? Begitu. Kemudian pengukuran yang kedua terkait dengan penilaian status gizi pada orang dewasa, yaitu berkaitan dengan rasio meningkat tingkat atau meningkat tahun. Nah, di sini nanti akan mengukur wasting ratio dan wasting ratio. Kemudian komposisi tubuh. Komposisi tubuh ini berkaitannya dengan lemak tubuh dan massa otot. Gitu. Nah, nanti pengukuran lemak tubuh ini akan kita bahas berkaitan dengan lemak tubuh total, luas lemak tubuh lengan atas. Nah, ini adalah komponen-komponen yang akan kita pelajari untuk penilaian status gizi orang dewasa. Nah, nanti lain halnya dengan penilaian status gizi pada lansia dan ibu hamil. Ada beberapa indikator yang berbeda. Oke, sekarang kita lihat di depan terkait salah satu pengukuran antropometri yang akan selalu digunakan dalam menghitung IMT dari subjek dewasa itu adalah berkaitan dengan tinggi badan. Nah, tinggi badan ini
kelihatannya tuh gampang ya dalam melakukan pengukurannya. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama nanti mungkin pada saat bertemu dengan subjek yang relatif lebih tinggi dari pengukurnya atau subjek yang ternyata mempunyai tinggi badan yang lebih rendah dari pengukurnya. Itu pun perlu ketelitian dalam pengukuran. Nah, kenapa tinggi badan digunakan? Karena tinggi badan itu sebetulnya kalau kemarin di remaja ataupun balita itu kan panjang badan masih menjadi sebuah pertimbangan dibandingkan dengan usia. Kalau tinggi badan digunakan pada pengukuran dewasa, dianggap karena orang dewasa itu sudah tidak akan ada lagi growth stage-nya atau tidak akan ada lagi penambahan tinggi badan dari individu tersebut. Tuh. Nah, ada teknik yang harus kita ketahui dalam pengukuran tinggi badan. Ya. Yang pertama itu harus kita pastikan terlebih dahulu. Apa yang dipastikan? Pasti alatnya dulu ya, harus ada ya. Masa kalau nggak ada alatnya nggak mungkin ya kita bisa melakukan pengukuran. Nah, alatnya ini harus ditempatkan pada tempat atau medan yang datar. Kenapa harus datar? Karena bertujuan untuk tidak mengurangi atau melebihkan dari hasil pengukuran. Jadi harus valid, reliabilitasnya harus jelas, estimasinya pun harus bagus. Tuh. Kemudian ya, dari alat tersebut ada bagian-bagian tubuh yang harus menempel pada alat-alat saat melakukan pengukuran tinggi badan. Di antaranya ya, ada bagian punggung, kemudian ada bagian bokong, ada bagian betis, ada bagian tumit. Nah, coba kalau misalkan ada case ya, pada saat melakukan pengukuran itu kondisi orang tersebut itu terkategorikan obes. Sekiranya dari bagian-bagian tersebut, apakah harus menempel semua atau tidak? Oke, apa jawabannya? Tidak. Nah, kenapa tidak? Karena mungkin disebabkan ada keterbatasan ya. Keterbatasan tersebut maka menjadi sebuah excuse atau keringanan untuk tidak menempelkan komponen-komponen di dalam pengukuran tinggi badan. Nah, yang pasti di dalam pengukuran ini yang harus menempel itu adalah bagian punggung, tumit, kemudian bagian belakang kepala kita, gitu. Itulah yang menjadi komponen-komponen yang wajib untuk diperhatikan pada saat melakukan pengukuran tinggi badan. Yang ketiga, posisi dari kaki. Gitu. Posisi kaki dari individu tersebut harus seperti apa? Dipastikan kedua kakinya ini harus rapat, ya. Kedua kakinya harus rapat. Kemudian pandangan dari individu tersebut yang akan diukur itu harus dalam pandangan yang lurus. Gitu, jangan tengok ke kanan, tengok ke kiri. Nah, itu kan menjadi sebuah kekurangan dalam pengukuran. Itu akan berdampak kepada hasilnya. Kemudian setelah pandangan, nah kondisi bahu nih, bahu dari individu tersebut harus dalam kondisi yang rileks. Kondisi yang rileks, kemudian dia tidak menggunakan pakaian yang terlalu tebal juga sehingga bahunya menjadi lebih naik. Dan itu perlu diperhatikan. Jangan lupa posisi tangan harus tergantung bebas. Kemudian lurus ke samping ya, tidak menolak pinggang gitu ya. Kemudian tidak ditarik ke belakang. Pastikan posisi tangannya harus lurus ke depan. Bukan ke depan, tapi ke samping ya. Oke. Kemudian dari posisi tersebut telapak tangannya itu harus menghadap ke arah paha ya. Jadi bagian telapak tangan itu menghadap ke arah paha sehingga posisinya adalah lurus 180 derajat, kemudian telapak tangan ke depan, bahkan di bagian kuping itu harus membuat siku 90 derajat gitu. Nah, dengan adanya siku tersebut menunjukkan bahwa posisi dari individu tersebut sudah dalam keadaan sentral di tengah. Artinya dia sudah tidak ada miring ke sebelah kanan atau condongan ke sebelah kiri. Begitu. Bisa dipahami? Oke, baik. Ini teknik dari pengukuran tinggi badan. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait teknik ataupun hal lain yang berkaitan dengan pengukuran tinggi badan? Siapa? Oke, silakan Tiara. Gimana? Alat ukur itu beda-beda Bu, berbagai merek gitu, terus kayak berbagai bentuk, kan timbangan di Shopee gitu ya Bu. Sedangkan tuh kalau kemarin tuh saya lihat di rumah sakit itu ada yang pengukuran tinggi badannya itu sekaligus dengan berat badan, jadi alatnya itu nyatu. Nah, sedangkan ada juga yang menggunakan stadio. Nah, apakah ada gold standar gitu Bu, kayak alat ukur yang paling akurat, yang paling mencerminkan nilai hasilnya gitu, atau kayak merek apa yang paling bagus? Mungkin
alat terstandarisasinya tuh seperti apa. Mungkin karena dia melihat ya di rumah sakit, mungkin di puskesmas, atau posyandu pun akhirnya terkadang berbeda-beda. Sebetulnya kalau dari sisi praktis atau tidak, itu juga menjadi sebuah pertimbangan untuk menggunakan alat mana yang bisa kita gunakan. Yang pertama, sebetulnya untuk alat yang terstandarisasi, itu stadiometer itu merupakan salah satu alat yang sudah terstandarisasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi sudah banyak penelitian ataupun survei-survei nasional yang menggunakan indikatornya tinggi badan dan menggunakan alat yang namanya stadiometer atau multifungsi. Gitu. Dari satu sisi hasil penilaiannya itu sudah cukup valid dan reliable, gitu ya. Dan sisi lain mungkin adalah karena antropometri ini sifatnya itu langsung dengan penggunaan multifungsi ataupun stadiometer itu dilihat dari sisi praktisnya juga akan lebih praktis. Gitu. Tidak memberatkan kalau misalkan digunakan untuk survei yang skalanya besar. Gitu. Begitupun kalau misalkan digunakan untuk di tempat seperti puskesmas ataupun sekolah, gitu ya, ataupun tempat klinik-klinik kesehatan, itu juga relatif akan mempermudah dengan cara penggunaan yang mudah dipahami dan bisa dilakukan oleh siapapun tanpa harus ada keahlian tersendiri. Berbeda halnya dengan komponen penilaian biokimia. Ya. Kalau biokimia, belum tentu nih semua orang bisa melakukan tes gula darah sewaktu atau pengambilan darah, karena itu dibutuhkan keahlian tersendiri. Sementara kalau antropometri sifatnya itu akan relatif lebih praktis dan tidak memerlukan keahlian khusus. Karena mungkin dengan 3-4 kali pelatihan itu akan memberikan pemahaman bagaimana cara pengukuran antropometri yang baik. Jadi begitupun dengan alat yang digunakan. Silakan bisa menggunakan stadiometer atau microvoice, melihat dari kebutuhan masing-masing di lapangan. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Oke, silakan. Apa pertanyaannya, Bang? Jadi kan tadi ada kayak ukuran badan, ada juga berat badan ya Bu. Kan berat badan timbangan itu salah satu alat yang digunakan. Nah kan timbangan berat badan itu kan sering dipakai Bu. Bagaimana gitu supaya alat timbangan berat badan itu bisa selalu akurat pemakaiannya dalam jangka panjang dan bisa memakai tepat itu selalu untuk berat badan ini. Tadi pengukuran berat badan. Nah, kalau untuk pengukuran berat badan, ini sebetulnya ada yang namanya kalibrasi. Memastikan kalibrasi ini untuk apa? Memastikan apakah timbangan tersebut akan menghasilkan hasil timbangan itu sesuai atau tidak dengan mengkalibrasi. Kalibrasi itu bisa menggunakan berat timbang yang untuk pengukuran berat yang ukurannya ada 50, 25, bentuknya itu bisa tembaga ataupun perak gitu. Warnanya walaupun kelihatannya gold, tapi bukan emas gitu. Ya, nah itu bisa digunakan untuk kalibrasi untuk memastikan apakah berat dengan adanya berat yang ada pada si kalibrasi tersebut, gitu ya, itu sesuai tidak dengan hasil penimbangan di timbangan. Nah, selain itu ada periode-periode di mana penimbangan itu capek, gitu ya, atau harus ada pengganti baterai dari timbangan tersebut. Mungkin pada saat durable-nya itu sering ya, penggunaannya sering, kemudian kapasitasnya sudah lebih dari 100 orang atau 50 orang ke atas yang menggunakan, biasanya sensitivitas dari si baterai itu pun akan mengganggu hasil atau mempengaruhi hasil dari pengukuran berat badan dari timbangan tersebut. Jadi penting untuk mengkalibrasi terlebih dahulu timbangan berat badan tersebut, boleh dengan tadi beban yang berbentuk logam dengan 25 gram, kemudian 1 kilo, atau jikalau nanti kalian akan ada proses apa gitu ya, kan rasanya kurang praktis ya, membawa beban yang ukurannya 25 gram, 1 kilo gitu, dimana harus diakumulasikan menjadi 5 kilogram, itu bisa digantikan. Dengan apa penggantiannya? Penggantiannya itu dengan air mineral yang ukurannya itu 1 liter, dibuat ke dalam menjadi 5 kg untuk mengkalibrasi timbangan dari teman-teman yang akan digunakan nanti di lapangan. Nah, dengan menggunakan alat atau air mineral kan relatif lebih mudah ya dibandingkan kita harus membawa beban timbangan mana-mana. Nah, itu dari sisi praktisnya. Kalau praktis, gitu ya, apakah akan mempengaruhi sensitivitasnya? Enggak, karena ini adalah mengestimasikan berat 5 kilo di dalam timbang berat itu dengan 5 kilo air akan setara. 10 kilo kapur plus 10 kilo besi sama kan beratnya. Jadi tidak perlu khawatir untuk validitas dari hasil penimbangan tersebut atau si beban yang digunakan untuk kalibrasi tersebut.
Begitu bagus. Ini terjawab ya? Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah bisa menyelesaikan materi terkait teori kali ini. Kita akan melanjutkan perkuliahan hari ini pada praktikum, di mana nanti praktikum yang akan kita langsungkan itu adalah praktikum pengukuran tinggi badan dan berat badan. Gitu. Nah ini nanti teman-teman semua ini akan dibagi menjadi ke dalam beberapa kelompok, lalu akan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Jadi nanti ada yang berperan sebagai responden, ada yang berperan sebagai petugas pengukur tinggi badan dan berat badan. Setelah ini kita akan bagi kelompoknya, lalu silakan untuk mengambil alatnya masing-masing. Setiap kelompok ada stadiometer dan ada timbangan berat badan. Begitu. Oke, bisa dipahami semua? Bisa, Ibu. Oke, baik. Silakan untuk membagi kelompoknya berdasarkan dengan absensi saja. Oke, terima kasih. Oke baik, sekarang kita akan melakukan praktikum pengukuran tinggi badan. Nah, kalau untuk pengukuran tinggi badan menggunakan stadiometer ini untuk siapa? Oke, berarti sekarang teman-teman silakan untuk merangkai terlebih dahulu alat ukurnya, lalu nanti silakan melakukan pengukuran. Siapa yang akan menjadi responden? Oke, dia yang menjadi responden ya, silakan. Ada yang perlu diingat, kalau dalam merangkai apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah bagian ujung dari alat tersebut. Jangan terlalu melenting sehingga nanti pengukurannya tidak aman. Oke? Berarti kita akan melakukan pengukuran apa? Pengukuran apa? Tinggi badan. Nah, ya, pengukuran tinggi badan. Nah, sekarang respondennya adalah Dea. Oke, silakan Dea. Mario, silakan diarahkan. Ada ke sana ya, tumit, bertumit, Anda sama ketemu. Benar. Ini badannya 155 cm. Oke, tinggi badannya 155 cm. Coba dari pengukuran yang sudah dilakukan sama dengan Mario, adakah kesalahan dalam pengukuran? Ada. Oke, coba siapa yang bisa menyebutkan kesalahan pengukuran tersebut di bagian mana? Saya Bu. Oke, silakan Jihan. Jadi pandangan respondennya kurang ke depan Bu. Kemudian yang kedua ada ceponnya mengganggu, jadi bakal mempengaruhi hasil dari pengukuran tinggi badannya. Masuk ke dalam pengukuran berat badan. Oke, sekarang akan dibagi menjadi dua kelompok nih. Ada kelompoknya Rizka dan kelompoknya Bagas. Nah, silakan melakukan pengukuran berat badan yang baik dan benar itu seperti apa. Oke, nanti teman-teman semua akan menilai ya siapa kelompok mana yang melakukan pengukuran berat badan yang benar. Oke? Silakan. Silakan untuk diinjak dulu untuk nyalakannya. Oke, boleh silakan aja. Pandangan lurus ke depan. Oke, sudah boleh dulu. Hasil pertama di 56,5 kg. Terus diinjak lagi. Oke, sekarang ukuran kedua. Nah, oke, bisa turun hasil keduanya di 56,5 kg. Oke, baik. Terima kasih Bagas dan Muti. Nanti kita lihat ya mana yang benar, mana yang salah. Baik. Oke, silakan. Apa bisa dilepas? Untuk sepatunya kalau dilepas bisa diinjak dulu. Terima kasih. Boleh naik. Pandangan lurus ke depan. Boleh turun. Hasil pertama 50,1. Diinjak lagi bisa. Boleh naik. Pandangan lurus ke depan. Oke. Hasilnya sama 50,1. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Rizka dan Gaby. Mari kita akan bahas adakah kesalahan dari pengukuran dalam kedua kelompok ini. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi tadi kan kita sudah melihat kedua kelompok nih, kedua kelompok Bagas dan kelompok Rizka dari pengukuran berat badan. Nah, siapa coba dari teman-teman yang bisa menjelaskan kesalahan dalam pengukuran pada kedua kelompok ataupun kelebihan dari pengukuran yang sudah dilakukan oleh teman-teman? Ayo, silakan. Sama dulu. Kelompok Bagas respondennya menggunakan kaos kaki. Oke, satu ya, kelompok Bagas menggunakan kaos kaki. Ada lagi? Oke, dia jam tangannya nggak dilepas. Oke, kelompok Bagas jam tangannya tidak dilepas. Oke. Kalau dari kelompoknya Rizka? Oke, dari kelompok Rizka tuh Rizka sendiri itu mengingatkan ke respondennya kalau misalnya kacamata harus dilepas terlebih dahulu. Terus juga kalau dari kelompok Bagas sendiri, Bagas itu tidak mengingatkan ke respondennya kalau misalnya aksesoris itu harus dilepas, kayak barang-barang sabuk juga harus dilepas. Oke, jadi kalau di kelompoknya Rizka tadi komponen yang baiknya mengingatkan ya, mengingatkan. Jadi penting untuk karena nanti hasil pengukuran itu akan dipengaruhi dengan berat-berat benda yang masih menempel di dalam pada tubuh si responden tersebut.
dan itu akan mempengaruhi nilai atau status gizi dari responden tersebut. Begitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, baik. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan praktikum penilaian status gizi khususnya untuk tinggi badan dan berat badan. Nah, tapi untuk minggu depan teman-teman semua seperti biasa kita akan ada laporan praktikum. Jangan pada kecewa. Laporan praktikum, di mana komponen laporan praktikum tersebut, komponen apa saja yang harus ada di dalam laporan sudah tertera di dalam modul. Jadi modulnya bisa kalian unggah di dalam spot. Kemudian laporan tersebut pun akan saya minta untuk teman-teman mengupload di dalam spot seperti biasa hari Senin pukul 23.59. Oke, bisa dipahami ya semua? Oke, baik. Mungkin apa yang saya sampaikan hari ini bisa mendapatkan manfaat yang baik untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk mengerjakan laporan. Bisa saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman dalam pembelajaran mata kuliah penilaian status gizi program studi gizi Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen Gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.